pernah nonton film zombie. Ya. Saya nonton film zombie pertama yang namanya ada judulnya Zombie itu tahun 79. Film zombie flesh eater gitu ya, pemakan daging. Nah, ternyata film ini adalah sequel dari tahun sebelumnya. Itu ya, ada film Dawn of the Dead itu sambungannya. Tapi yang tahun 78 saya nggak nonton. Saya nonton yang tahun 79 itu. Nah, kemudian setelah itu muncul film zombie-zombie yang lain yang yang namanya juga zombie, terus kemudian ya teman-teman waktu itu SMA nyebut zombie gitu ya. Ya, ternyata sebelumnya tahun 68 itu juga sudah ada film-film tentang zombie, dan mitos tentang zombie itu ternyata sudah terjadi puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya itu ya, tentang zombie itu. Dan kejutannya adalah zombie itu ada beneran loh. Yang sebenarnya ini muncul di Haiti ya, di Karibia sana itu. Mereka itu sebetulnya orang yang hampir mati ya, terus kemudian dihidupkan lagi oleh dukun-dukun voodoo itu, terus kemudian diracun mereka ya. Dan mereka selanjutnya menjadi budak di perkebunan-perkebunan, ya, antar perkebunan tebu, perkebunan tembakau itu. Selama sisa hidupnya itu mereka akan menjadi budak. Legenda tentang zombie ini berabad-abad bertahan ya. Hanya untuk pertama kalinya baru tahun 1980 kisah tentang zombie yang sebenarnya ini ditulis dan didokumentasikan. Cerita yang ditulis atau didokumentasikan untuk pertama kali dengan bagus ini berawal pada tahun 1962 pada saat seorang yang bernama Clairvius Narcisse itu oleh saudara kandungnya dijual ke dukun voodoo ya. Karena mereka bersengketa masalah harta warisan gitu ya. Setelah saudaranya itu menjual ke dukun voodoo itu, Clairvius Narcisse itu dinyatakan meninggal dan kemudian dikubur. Tapi sebetulnya dia tidak dikubur. Dia itu dijadikan budak di sebuah perkebunan tebu gitu ya. Dan setelah 2 tahun, tahun 1964 itu, tuan tanah dari yang memiliki kebun tebu itu meninggal ya. Dan Clairvius Narcisse itu terus kemudian menyeberang pulau, mengembara lama itu ya, selama 16 tahun, dan akhirnya obat-obatan yang membuat dia menjadi zombie itu pelan-pelan pudar. Dan pada suatu hari Clairvius Narcisse itu melihat adik perempuannya dan dia menyapa adiknya itu, tapi adiknya tidak kenal. Ini siapa itu? Nah, tapi Narcisse ini bisa membuktikan dengan menceritakan kejadian-kejadian pada saat mereka berdua masih kecil, dan akhirnya adiknya ini yakin bahwa memang ini adalah Clairvius Narcisse ini. Siapa yang menulis cerita ini? Nah, yang menulis adalah seorang ahli etnobiologi dari Harvard University, namanya Dr. Wade Davis. Ya, dia ini benar-benar meneliti ke Haiti dan dia akhirnya menemukan cara bagaimana dukun-dukun voodoo itu membuat zombie. Yang pertama adalah buatlah orang yang dijadikan zombie itu seolah-olah mati. Bagaimana caranya dukun-dukun voodoo ini membuat orang ini mati? Mereka menggunakan racun, campuran antara racun katak di Haiti sana dengan ikan puffer, itu ikan fugu itu ya. Ini bisa dicampurkan ke makanan atau dioleskan ke kulit gitu ya, dan itu akan segera membuat orang-orang yang diolesi itu akan tampak mati itu. Dan menurut kebiasaan di Haiti itu, orang yang mati itu harus segera dikubur gitu ya. Nah, pada saat segera dikubur itu, sebelum orang-orang yang kelihatan mati itu benar-benar mati karena sesak napas atau nggak bisa napas karena dikubur, itu segera digali gitu ya. Segera digali terus kemudian dihidupkan lagi. Memang sebetulnya dia nggak mati gitu. Nah, setelah itu mereka itu diberi racun yang namanya datura, tumbuhan datura, itu membuat mereka itu kehilangan realita itu ya. Kemudian mereka itu dijual sebagai budak itu. Dan
Dr. W. Davis ini kemudian menulis banyak buku, serangkaian buku, termasuk buku yang saya baca yang dia tulis tahun 1988 itu, yang judulnya Passage of the Darkness itu ya. Tapi sebetulnya saya baca bukunya Dr. W. Davis itu karena tahun 83 itu ada di majalah Times itu. Itu yang memicu saya untuk mencari tahu siapa sih Profesor W. Davis itu. Karena ada dalam majalah Times tahun 83 itu. Apakah zombie itu ada itu? Itu diulas itu dan menyebut atau merujuk namanya Dr. W. Davis itu. Dan akhirnya saya nemu tahun 88 itu nemu bukunya Dr. W. Davis itu mengenai cara bagaimana membuat zombie. Dan yang kemudian dipakai oleh orang-orang itu dijual sebagai budak belian di perkebunan ya, perkebunan tebu, perkebunan tembakau di Haiti sana. Di buku tersebut Dr. W. Davis itu menjelaskan secara rinci bagaimana cara kerja racun-racun itu membuat orang-orang zombie itu menjadi setengah gila dan kemudian menjadi gila semi permanen. Ya tadi yang pertama diberi campuran antara kulit katak dengan yang diramu dengan ikan puffer atau ikan fugu kalau di Jepang itu ya namanya. Terus kemudian setelah itu zombie-zombie itu dipaksa makan pasta yang terbuat dari datura itu. Datura itu ya seperti ginseng gitu ya. Nah, itu dijelaskan oleh Dr. W. Davis ini bagaimana cara kerjanya ya. Ada kata di sana itu yang namanya bufo gitu ya. Memang bufo 3 kali itu. Nah, kata-kata ini mengandung racun yang namanya bufotoksin. Dan kalau dicampur dengan racun yang ada dalam ikan puffer atau ikan fugu, itu yang ada tetrodoksin itu, ini adalah campuran yang sangat mematikan. Kelihatannya mati, padahal sebelum tidak mati. Jantungnya berdetak lambat sampai tidak teraba. Paru-parunya juga berkembang kempis secara lambat sampai seperti tidak bernapas. Nah, dalam kondisi begini ini orang jadi kelihatan seperti mati. Nah, pada saat itu terus kubur gitu ya, dikubur. Dan sebelum orang-orang sadar, pada ini yang pengantar kuburnya itu pada pulang digali lagi oleh yang namanya dukun-dukun vudu itu. Nah, terus kemudian dipaksa mereka itu makan datura. Datura itu bahasa Latinnya Brugmansia candida, itu seperti rumput ginseng gitu ya, atau dikenal dengan angel trumpet itu. Nah, datura ini mengandung atropin, hioskinamin, dan skopolamin ini ya. Dan kalau ini digabungkan itu, yang pertama dia itu membuat dia lemes dan kemudian membuat yang diberikan itu berhalusinasi. Ini halusinogen kuat ini ya, datura ini. Nah, sehingga zombie-zombie yang dipaksa selalu makan datura itu, mereka dalam keadaan terganggu memorinya. Kita kemarin pada beberapa saat yang lalu kita membahas mengenai bagaimana memori itu disimpan terus kemudian dikelola oleh otak. Nah, datura yang mengandung 3 bahan yang kalau digabungkan menjadi bahan halusinogen kuat tadi itu, yaitu mengganggu memori-memori eksplisit, baik itu memori semantik maupun memori episodik, sehingga individu atau zombie-zombie tadi itu yang mengkonsumsi datura itu secara rutin, karena memang pemiliknya itu kalau kemudian sudah melihat zombie-zombinya itu sudah mulai sembuh gitu, diberi datura lagi, dipaksa makan datura, sehingga dia kehilangan realita. Kenapa? Karena tadi itu memori eksplisitnya dia terganggu. Dua-duanya, apakah itu memori semantik ataukah memori episodik. Memori semantik itu tentang apa, siapa, di mana, itu adalah memori semantik. Jadi dengan gangguan memori semantik ini, mereka tidak mengenal realita itu, siapa di belakangnya itu ya. Apalagi yang memori episodik, dia tidak bisa menjelaskan
tadi mau kemana, besok mau apa, itu sudah bisa melihat karena ini adalah orang yang mengalami gangguan pada memori eksplisitnya ini. Memori implisitnya tidak terganggu. Jadi dia tetap bisa jalan, bisa makan, bisa bicara, bisa mendengar. Hanya saja mereka realitanya terganggu. Nah, ini yang terjadi pada zombie-zombie yang dibuat oleh dukun-dukun voodoo dan kemudian dijadikan budak di perkebunan. Ya, itulah ya yang dinamakan zombie yang sesungguhnya itu. Jadi ya memang zombie itu ada, tapi ya nggak kayak di film-film itu ya. Terus kemudian zombie itu mengejar orang, makan orang gara-gara ada virus menguasai otaknya, seperti ya yang di filmnya Brad Pitt itu ya, itu yang kayak gitu. Tidak seperti itu. Memang zombie itu selalu ya ada yang namanya kebenaran dalam sebuah mitos. Mitos zombie yang makan orang lah, terus kemudian orang yang digigit zombie menjadi zombie juga, itu mitos. Tapi kebenaran zombie ya tadi yang sudah diteliti oleh Dr. Wade Davis. Udah ya, gitu aja tentang zombie. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.